Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anza Fauzia Khairatulaini dari kelas 12B1 akan menyampaikan proses masuk dan berkembangnya kekuasaan Belanda di Indonesia. Latar belakang kedatangan bangsa Eropa. Kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara dilatar belakangi oleh keinginan mencari rempah-rempah, memperluas kekuasaan, serta menyebarkan agama Kristen. Rempah-rempah sangat bernilai tinggi di Eropa, sementara jalur perdagangan lama terputus setelah jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453. Bangsa Belanda pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Mereka tiba di Banten dengan tujuan berdagang rempah-rempah, namun sikap kasar yang ditunjukkan menyebabkan hubungan dengan penduduk setempat memburuk. Untuk menghindari persaingan antar pedagang Belanda, dibentuklah POC pada tahun 1602. POC diberi hak istimewa oleh pemerintah Belanda sehingga dapat memonopoli perdagangan, membentuk tentara, dan menguasai wilayah di Nusantara. Dalam menjalankan kekuasaannya, POC menerapkan monopoli perdagangan rempah-rempah dan politik adu domba antar kerajaan. Kebijakan tersebut menyebabkan banyak kerajaan di Indonesia melemah dan rakyat mengalami penderitaan. POC mengalami kemunduran akibat korupsi, biaya perang yang besar, serta lemahnya pengelolaan keuangan. Akhirnya POC dibubarkan pada tahun 1799 dan kekuasaannya diambil oleh pemerintah Belanda. Setelah POC dibubarkan, Belanda secara langsung memerintah Indonesia melalui pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa pemerintahan Daendels, dibangun jalan raya Pos Anyer Panarukan dengan menggunakan kerja paksa rakyat. Pada tahun 1830, Belanda menerapkan sistem tanam paksa yang mewajibkan rakyat menanam tanaman ekspor seperti kopi dan tebu. Sistem ini sangat menguntungkan Belanda, tetapi menyebabkan penderitaan dan kemiskinan bagi rakyat Indonesia. Berikut dokumentasi video sistem kerja paksa pada penjajahan Belanda. Sebagai bentuk balas budi, Belanda menerapkan politik etis pada tahun 1901. Kebijakan ini membuka kesempatan pendidikan bagi rakyat Indonesia dan melahirkan kaum terpelajar yang berperan penting dalam pergerakan nasional. Penjajahan Belanda membawa dampak negatif berupa penindasan, kemiskinan, dan hilangnya kedaulatan bangsa. Namun, secara terbatas juga muncul dampak positif seperti pembangunan infrastruktur dan berkembangnya pendidikan modern. Penjajahan Belanda di Indonesia berawal dari kegiatan perdagangan yang berkembang menjadi kekuasaan politik dan ekonomi. Penindasan dan peperangan yang terjadi justru menumbuhkan kesadaran nasional dan perjuangan rakyat Indonesia menuju kemerdekaan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.